Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini biodata. Perkenalkan, saya Tegar Syailendra dengan NIM yang sudah tertera di layar. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita akan membahas tentang tantangan dalam konservasi hutan. Apa saja sih tantangannya? Hutan adalah paru-paru dunia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, saat ini kita menghadapi berbagai tantangan besar dalam upaya konservasi hutan. Tantangan ini tidak hanya datang dari faktor lingkungan, tetapi juga dari aktivitas manusia yang kurang bijak dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Baik, di sini akan kita bahas tentang deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan akibat konservasi lahan, sedangkan degradasi hutan adalah penurunan kualitas hutan karena penebangan, kebakaran, atau fragmentasi. Keduanya menjadi ancaman utama keberlanjutan ekosistem. Salah satu masalah besarnya adalah deforestasi dan degradasi hutan. Alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, maupun pembangunan infrastruktur telah menyebabkan hilangnya jutaan hektar hutan setiap tahun. Hal ini berdampak pada kehilangan keanekaragaman hayati dan terganggunya fungsi ekosistem. Apa saja sih penyebabnya? Yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, ekspansi pertanian, perkebunan kelapa sawit, penebangan liar, pembangunan infrastruktur, dan kebakaran hutan. Dampak apa saja sih yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan itu sendiri? Bisa kita lihat di sini, dampak lingkungan yang pertama, kehilangan keanekaragaman hayati. Ekosistem yang sudah terbentuk dalam hutan secara alami akan hilang karena tempat tinggalnya sudah digerus oleh manusia, yaitu melalui deforestasi, penebangan, dan degradasi hutan, yaitu penurunan kualitas hutan karena penebangan, kebakaran, atau fragmentasi. Pelepasan emisi karbon. Nah, itu salah satu menjadi hal penting juga yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Dan selanjutnya adalah kehilangan fungsi ekosistem berupa air, tanah, atau iklim. Yang kedua adalah dampak sosial ekonomi. Mengurangi sumber penghidupan masyarakat adat, menimbulkan konflik lahan, dan menurunkan kualitas hidup. Dan yang terakhir yaitu upaya solusi. Upaya apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama di sini ada restorasi hutan, perhutanan sosial, penegakan hukum illegal logging, sehingga masalah illegal logging dapat teratasi, serta sistem rantai pasokan keberlanjutan. Baik, akan kita bahas. Nah, karena tadi kita membahas deforestasi dan degradasi, maka hal ini akan berhubungan langsung dengan perubahan iklim. Perubahan iklim meningkatkan suhu global, memicu curah hujan yang ekstrim, serta kebakaran hutan yang semakin sering. Kondisi ini membuat hutan rentan terhadap degradasi, kehilangan spesies, dan menurunkan fungsi ekosistem. Tantangan berikutnya, pemanasan global tersebut memperburuk kondisi hutan melalui kebakaran tadi, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti tanah, longsor, banjir, serta hal-hal lainnya yang dapat merusak. Juga mempercepat laju perubahan iklim karena berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Di sini ada 3 dampak yang saya ambil. Yang pertama ada dampak ekologi. Meningkatnya risiko kebakaran, hama, penyakit, dan perubahan distribusi spesies. Yang dimana ketika kebakaran terjadi, maka hal tersebut dapat memperkeruh pada hal yang lain, yaitu korban jiwa atau segala macam. Dengan adanya perubahan iklim, kadang hama lebih cepat berkembang biak, lebih cepat sering menyebar, penyakit lebih sering muncul,
dan perubahan distribusi spesies yang bermacam-macam. Hal ini dapat mengganggu ekosistem di dalam hutan. Yang kedua adalah dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi mengurangi hasil hutan, mengancam ketahanan pangan karena kebiasaannya salah satu tanaman tersebut tidak tahan terhadap suhu ekstrim yang tinggi, serta meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat sekitar hutan. Dampak global apa saja sih yang ada? Di sini mengurangi kapasitas hutan penyerap karbon karena tergantung pada hutan tersebut. Jika kebakarannya terlalu parah, maka karbonnya yang dihasilkan pun sangat banyak. Mempercepat pemanasan global dan mempengaruhi iklim regional. Itulah perubahan dampak iklim yang begitu parah yang dapat kita rasakan. Apalagi saat ini iklim tersebut tidak tentu arah, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, bahkan di beberapa daerah sudah terdapat banjir. Baik, solusi apa saja sih yang harus kita hadapi untuk perubahan iklim tersebut? Solusinya yaitu mitigasi melalui pengurangan deforestasi, reforestasi, dan restorasi, perhutani sosial, serta mengelola hutan berbasis ekosistem menjadi langkah penting untuk adaptasi. Reforestasi hutan begitu penting karena untuk menjaga keberlangsungan ekosistem hutan tersebut dan restorasi juga. Baik, di sini kita lanjut ke slide berikutnya. Illegal logging dan perambahan. Illegal logging dan perambahan hutan juga masih marak terjadi. Penebangan liar yang tidak terkendali bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengurangi sumber daya berharga yang seharusnya dikelola secara lestari. Konflik kepentingan ekonomi sering menjadi pendorong utama aktivitas ini, yang dimana illegal logging dan perambahan hutan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian ekosistem hutan di Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan setiap tahunnya, tetapi juga merusak habitat satwa liar, menurunkan kualitas lingkungan, serta memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, praktik ini sering berkaitan dengan kerugian ekonomi negara akibat perdagangan kayu ilegal dan munculnya konflik sosial di tingkat masyarakat. Nah, apa saja sih dampaknya? Yaitu kehilangannya tutupan hutan tadi. Penebangan liar menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, mengganggu ekosistem, dan mengancam keanekaragaman hayati. Karena setiap tutupan hutan yang hilang, maka kehidupan yang ada di dalam hutan tersebut jadi terganggu. Yang awalnya sudah terbentuk secara alami, dan akhirnya hal tersebut melalui ekosistem flora maupun fauna jadi hilang secara perlahan. Solusinya apa? Yaitu melalui reboisasi berkelanjutan dan pengawasan satelit untuk deteksi dini tentang kehilangan tutupan hutan tersebut, agar kita dapat mengatasinya secara berkala. Yang kedua, kerugian ekonomi dan sosial. Kayu hasil illegal logging merugikan negara karena tidak membayar pajak atau retribusi. Sementara masyarakat lokal kehilangan sumber penghidupan, yang dimana pada desa-desa masyarakat tersebut sering memanfaatkan hutan untuk kehidupan mereka sehari-hari, seperti mencari buah dan hal lain sebagainya. Solusi apa yang harus kita lakukan? Yaitu penegakan hukum tegas dan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar hutan. Terus yang selanjutnya, konflik dan kerusakan hutan. Perambahan hutan memicu konflik lahan, memperburuk erosi tanah, karena daya serap tanah tersebut tidak dapat lagi ditampung, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Solusinya yaitu tata kelola hutan berbasis masyarakat dan zona lahan yang jelas. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut begitu merugikan bagi
konservasi sumber daya hutan tersebut. Baik, akan kita lanjut di sini. Konflik lahan dan tenurial. Selain itu, konflik lahan dan tenurial juga menjadi masalah serius. Ketidakjelasan batas kawasan hutan serta lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat seringkali menimbulkan perselisihan dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Konflik lahan dan tenurial menjadi tantangan serius dalam konservasi hutan. Permasalahan ini muncul akibat tumpang tindih kebijakan dan lemahnya kepastian hak atas tanah, serta persaingan antar kepentingan ekonomi, konservasi, dan masyarakat lokal. Konflik juga tidak terselesaikan dapat menimbulkan kerugian sosial, lingkungan, hingga memicu degradasi hutan yang lebih luas lagi. Di sini akan kita bahas yang pertama, tumpang tindih izin lahan tadi. Sering terjadi karena banyak izin industri, pertanian, dan kawasan konservasi yang saling berbenturan hingga menimbulkan konflik, yang dimana dalam satu kawasan tersebut adanya konservasi, tapi di kawasan situ pun ada yang namanya industri, dapat memicu terjadinya konflik, dapat memicu terjadinya suatu hal yang bertentangan, di mana industri tersebut dapat merusak hutan, sedangkan konservasi berusaha untuk berupaya melindungi hutan dan melakukan pelestarian hutan, pertanian, dan kawasan lainnya. Solusinya itu penguatan tata kelola lahan, yang dimana ada lahan untuk khusus industri, pertanian, dan kawasan konservasi sudah ditetapkan, dan ruang kejelasan izinnya. Terus yang kedua, lemahnya kapasitas hukum. Ya, hak masyarakat adat atau lokal sering tidak diakui secara resmi, sehingga posisi mereka lemah dalam pengelolaan hutan. Solusinya itu pengakuan hak masyarakat adat atau lokal melalui sertifikat tanah yang legal dan perhutanan sosial. Konflik kepentingan ekonomi. Perebutan antara kepentingan perkebunan, pertambangan, dan konservasi hutan membuat pengelolaan lahan tidak seimbang. Hal ini dapat memicu terjadinya pelestarian hutan yang dapat bertentangan. Seperti di hutan tersebut ada terjadinya tambang ilegal yang dapat mengganggu kegiatan konservasi. Solusinya itu mediasi konflik multi pihak, saling bernegosiasi antar pihak, pemerintah, masyarakat, swasta, dan NGO. Baik, selanjutnya. Dampak sosial dan lingkungan. Konflik lahan memicu kemiskinan, ketidakadilan, serta mempercepat deforestasi dan kerusakan ekosistem. Hal ini memang begitu parah sering terjadi di beberapa daerah. Konflik lahan, kemiskinan, ketidakadilan, serta mempercepat deforestasi dan kerusakan ekosistem. Karena kemiskinan tersebut, orang biasanya akan melakukan deforestasi, melakukan penebangan liar untuk mendapatkan penghasilan secara instan. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan konservasi yang biasanya begitu terarah dan tersusun rata. Sedangkan orang dengan semena-menanya menebang hutan secara ilegal tanpa adanya keberlanjutan dan dapat merusak ekosistem. Solusinya yang dapat kita ambil di sini yaitu pengembangan ekonomi berkelanjutan seperti agroforestry atau melakukan ekowisata dan alternatif mata pencaharian seperti hasil hutan bukan kayu yang dapat diambil hasilnya. Baik, di sini akan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Rendahnya kesadaran masyarakat. Faktor lain yang tak kalah penting adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada aktivitas merusak hutan karena keterbatasan ekonomi tersebut yang sudah dijelaskan di slide berikutnya. Yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya.